Shalom adik-adik yang ceria, smart, dan diberkati Tuhan. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah online Gereja Anak Betani. Nah, sebelum memulai ibadah, adik-adik harus berpakaian yang rapi ya. Selama ibadah, tidak jalan-jalan, tapi duduklah yang tenang. Seperti adik-adik sedang beribadah di gereja. Saat berdoa, harus dengan sikap yang sopan. Ikuti ibadah sampai selesai dan menerima doa berkat. Oke adik-adik, yuk siapkan hati kita untuk mulai ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Kalau kakak-kakak di sini, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Kak Yunita, ada Kak Kristi dan juga Kak Joanna. Adik-adik di rumah juga semuanya, kami berharap semuanya tetap sehat, sukacita dan bahagia bersama dengan keluarga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini, kita sama-sama berdoa, kita satukan hati, kita siapkan diri kita secara pribadi untuk menyembah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kakak akan pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami. Tuhan yang memberkati kami, Engkau memberkati juga kedua orang tua kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, sebelum kita memulaikan ibadah kita, kakak mau dengar suaranya. Jangan mau kalah ya sama kakak-kakak yang ada di sini. Suaranya anak-anak Betani Kids mana ya? Betani Kids ceria, smart, diberkati. Oke, semuanya yang ada di rumah, kita mau berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita menyanyikan pujian, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi, aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Semuanya masih semangat memuji Tuhan? Kakak-kakak di sini semangat tidak? Semangat Kak. Semangat. Mana suaranya? Kakak mau dengar lagi Betani Kids ceria, smart, diberkati. Oke, semuanya masih tetap berdiri. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyi pujian. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke
mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik yang ada di rumah. Oke, adik-adik yang manis, yang luar biasa. Sekarang mari lebih sungguh-sungguh lagi bersama dengan Tuhan di rumah adik-adik. Kunci tangannya, mari siapkan hati, kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian, Yesuslah penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Adik-adik katakan sungguh-sungguh. Saat ku, amin, rasa takut, pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Sekali lagi katakan, Yesus penolongku. Yesuslah penolongku, Yesus tempat aku berlindung. Katakan saat ku rasa takut. Saat ku, katakan sungguh-sungguh rasa takut. Amin. Pegang tangan Yesus, kuat hatiku. Sungguh-sungguh ku terima berkat-Mu. Mari adik-adik angkat tangannya. Ku terima janji-Mu. Ku terima hidup yang penuh, melimpah selalu. Kita nyanyikan kembali lagu ini lebih sungguh-sungguh adik-adik. Katakan Yesus penolongku. Yesuslah, Yesus penolong adik-adik. Amin. Taruh tangannya di dada. Yesus tempat amin aku berlindung. Katakan saat ku rasa takut. Saat ku, amin, rasa takut. Sungguh-sungguh pegang tangan Yesus, kuat hati. Ku terima berkat
selalu, selalu melimpah selalu, melimpah selalu. Sekali lagi, melimpah selalu. Sembah Tuhan. Mari adik-adik semua, angkat suaramu menyembah, katakan Yesus baik. Haleluya, Yesus baik. Katakan Yesus baik, Yesus baik. Mari adik-adik belajar menyembah Tuhan lebih lagi. Naikkan suaramu. Haleluya, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, katakan Yesus, Engkau baik. Adik-adik bisa katakan haleluya. Mari adik-adik belajar menyembah lebih lagi. Haleluya, Yesus Engkau baik Tuhan. Terima kasih, terpuji nama-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih, kami bersyukur. Katakan, ku terima berkat-Mu. Ku terima berkat-Mu. Lebih sungguh-sungguh adik-adik, taruh tangannya di dada. Katakan janji-Mu Tuhan, amin. Ku terima hidup yang penuh, amin. Amin. Katakan melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Selamat sore adik-adik, shalom. Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau baik dalam hidup kami. Sampai detik ini Engkau senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami. Pegang terus tanganku Tuhan, sehingga janji-Mu Engkau genapi dalam setiap kehidupan kami. Dan saat ini kami akan dengar firman-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang baik. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal. Berbicaralah kepada kami melalui kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, adik-adik, untuk mengawali firman Tuhan pada sore hari ini, kita akan nyanyikan satu lagu lagi. Ya, pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Kristus, keempat kali kerja buat Tuhan. Yang semangat ya. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Kristus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi, pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Kristus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Sekali lagi, pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan firman Tuhan, ketiga kali pikul salib Kristus, keempat kali ayo kerja buat Tuhan. Ya, terima kasih adik-adik. Ya, silakan duduk.
kita akan dengar firman Tuhan. Pada sore hari ini kakak mau bercerita tentang surga. Ya, tetapi sebelumnya kakak mau tanya, siapa adik-adik yang sudah pernah naik kereta api? Ada yang sudah pernah naik kereta api? Ayo angkat tangan. Ada yang sudah pernah naik kereta api? Gimana rasanya naik kereta api? Enak ya? Ya, tentunya enak. Nah, sore hari ini kakak akan membawa gambar ya. Mari kita lihat bersama-sama sambil kita membuka Alkitab satu ayat ya yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-47 yang berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia memperoleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, tadi kakak sudah tanya, siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ada yang sudah tunjuk tangan. Nah, kereta api pasti kita ada kereta tersebut, ada tujuannya. Ada tujuan ke Surabaya, ada tujuan ke Jakarta, ada tujuannya ke Solo, dan lain sebagainya. Banyak jurusan-jurusan tersebut. Nah, saat ini, sore hari ini, kakak mau bercerita tentang kereta api yang jurusannya menuju ke surga. Mau? Mau adik-adik? Kereta api jurusan menuju ke surga. Tadi firman Tuhan mengatakan sesungguhnya barang siapa percaya, maka ia memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah surga yang kekal. Tentunya kita semua adik-adik kita rindu untuk kita boleh ke surga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, ini jurusannya kemana? Ke surga. Ya, kita masuk ke surga itu bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kita baik, bukan karena kita sering menolong, tetapi kita masuk ke surga oleh karena itu adalah upah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu adalah kasih karunia Allah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Nah, sebuah ibarat, kalau saya memberikan sesuatu kepada adik-adik hadiah, adik-adik perlu bayar enggak ke kakak? Saya tanya, ayo. Kalau saya memberikan kado, hadiah kepada adik-adik, adik-adik perlu bayar ke kakak enggak? Enggak. Kalau yang namanya hadiah itu cuma-cuma saya berikan dengan cuma-cuma. Kalau adik-adik perlu membayar kepada kakak itu bukan hadiah, tapi itu membeli. Ya, ini hadiah. Saya berikan kepada adik-adik kado dan itu adalah hadiah dan gratis. Adik-adik tidak perlu bayar. Nah, surga diumpamakan sebagai hadiah yang adik-adik terima dari Tuhan. Masuk ke surga itu oleh karena anugerah Allah. Di dalam Roma 6 ayat yang ke-23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Nah, Yesus menawarkan ini loh surga. Kereta api tersebut jurusannya tadi kemana? Ke surga. Ini loh surga. Tetapi semua orang tidak bisa menuju ke surga. Karena ada yang menghalangi. Ya, yang menghalangi apa? Yang menghalangi untuk kita tidak bisa ke surga adalah D-O-S-A. Apa? Dosa. Nah, ini manusia. Manusia penuh dengan dosa. Yang menghalangi untuk kita tidak tinggal di surga adalah dosa. Nah, tadi saya buat ini adik-adik. Ini adalah rantai dosa.
Di sini kakak tulis ada membenci, ada berbohong, ada mencuri, ada marah, ada jahat, ada tukang pukul temannya. Banyak sekali, malas. Nah, ini rantai dosa yang menghalangi kita untuk kita tidak ke sorga adalah dosa. Rantai dosa inilah yang membuat kita tidak bisa untuk ke sorga. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kalau saat ini adik-adik suka berbohong, saat ini adik-adik suka marah, sehingga kita tidak punya teman karena kita pemarah. Adik-adik suka mencuri, saat ini ya jangan mencuri lagi, jangan berbohong lagi, supaya kita bisa masuk ke sorga, ya enggak? Ya senang kan kalau kita tinggal di sorga? Nah, manusia penuh dengan dosa. Dengan usaha manusia, dengan usaha kita adik-adik untuk kita bisa ke sorga itu mustahil. Ya enggak? Dengan kerja keras kita untuk menuju ke sorga, kita bisa bekerja keras untuk membeli sorga itu enggak bisa. Dengan usaha manusia mustahil kita dapat ke sorga. Karena kita manusia, orang yang berdosa. Sehingga kita tidak bisa memperoleh sorga. Yang Tuhan minta adalah hidup sempurna. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, apa kuncinya? Supaya kita bisa mendapatkan sorga itu. Kunci untuk kita mendapatkan sorga itu adalah, yuk baca, iman, I-M-A-N, iman. Ternyata untuk kita bisa tinggal ke sorga kuncinya adalah iman. Iman itu diibaratkan, ini saya buat kunci. Nah ini ada kunci, ya gantungan kunci. Ibarat ini kunci untuk membuka sorga. Ini ada dua, salah satu ya. Saya berikan contoh, kalau adik-adik ingin pergi keluar tentunya adik-adik akan mengunci pintu terlebih dahulu. Pintunya dikunci supaya pencuri tidak masuk. Saya mau tanya, dari dua ini tentunya ada yang bisa untuk membuka, bahkan ada yang tidak bisa untuk membuka pintu pagar itu. Nah, kalau kunci itu pas tentunya bisa terbuka rumah kita. Kalau salah kunci, itu pasti tidak bisa terbuka kunci itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, iman. Apa yang disebut dengan iman? Ibrani 11 ayat pertama, ayat yang 1 yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kunci untuk memperoleh hidup yang kekal itu adalah dari hati kita. Iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Iman adalah percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus, percaya kepada Tuhan yang memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Ya, hanya percaya saja yang Tuhan minta supaya kita bisa percaya dan sorga itu kita akan peroleh. Kita akan bersama-sama menuju ke sorga. Ya tadi saya katakan bahwa ibarat kunci. Kunci itu adik-adik sudah punya. Kunci itu kakak-kakak juga sudah punya. Guru-guru sekolah minggu sudah punya. Semua manusia kunci itu punya. Ya. Kunci itu adalah iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka kehidupan yang kekal, sorga yang kekal Tuhan berikan dalam hidup kita. Iman yang menyelamatkan, kita punya iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan adalah kita mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat untuk memperoleh hidup yang kekal. Mengandalkan Yesus. Adik-adik rajin sekolah minggu, rajin beribadah, rajin berdoa, menghormati orang tua. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, Tuhan berikan dengan cuma-cuma.
Nafas hidup kita ini Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Oleh karena itu kita bersyukur. Karena kita punya iman. Kita punya kunci. Kunci yang menyelamatkan. Kunci percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik sudah punya. Nah, yang terakhir adik-adik. Selain kita punya iman, percaya kepada Yesus. Yang terakhir kita punya komitmen. Komitmen adalah janji kita kepada Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, tentunya kita memiliki komitmen untuk kita senantiasa beribadah kepada Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan, mengikuti kegiatan-kegiatan anak sekolah minggu. Itu adalah janji kita. Janji yaitu menerima Yesus sebagai pemberi hadiah yang kekal itu. Yesus datang ke dunia, memberikan hidupnya, memberikan nyawanya, dan itu adalah hadiah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Supaya kita yang berdosa ini, yang sebenarnya kita perlu mendapatkan hukuman oleh karena kesalahan kita, tetapi oleh karena Yesus mengasihi kita, maka Dia menebus dosa-dosa kita. Nah sekarang janji apa yang kita berikan untuk Tuhan? Komitmen apa yang kita berikan untuk Tuhan? Biarlah sepanjang kehidupan kita tetap memuliakan Tuhan. Kita tetap mengiring Tuhan. Karena kunci kita sudah punya, sorga itu Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Setelah itu kita berdoa supaya tetap Tuhan memberkati dan menolong kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, sorga adik-adik akan peroleh. Ya, terima kasih. Nah setelah itu, setelah kita memperbaiki hidup kita kepada Tuhan, tentunya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan berdoa adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami rindu Tuhan untuk kami boleh tetap tinggal dalam kasih-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau memberikan hadiah yang terindah dalam hidup kami adalah hidup yang kekal. Kasih karunia Allah yang Kau berikan dalam hidup kami. Walaupun kadangkala kami nakal, walaupun kadangkala kami jauh hidup dari Tuhan, kami tidak mendengarkan perintah orang tua, guru-guru sekolah minggu, tetapi Engkau masih mengasihi kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan, dan kiranya belas kasihan-Mu turun atas hidup kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kami tetap tinggal dalam hidup kami, dan kami pun dapat mempraktekannya setiap hari. Karena di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya adik-adik katakan amin. Oke, kita angkat pujian. Ku terima berkat-Mu. Adik-adik semua nyanyikan lagu ini. Ku terima berkat-Mu. Ku terima janji-Mu. Ku terima hidup yang penuh melimpah selalu. Sekali lagi ku terima berkat-Mu. Imani adik-adik, berkat Tuhan akan melimpah dalam hidup kita. Berkat-Mu, janji Tuhan yang Dia berikan dalam hidup kita adalah sorga yang kekal. Hadiah itu adalah sorga yang adik-adik akan terima asal kita percaya kepada Tuhan, asal kita mau turun kepada Tuhan. Karena Tuhan ketika kita mengikuti dan mengiring Tuhan, maka berkat itu akan melimpah selalu dalam hidup kita. Katakan selalu, ku terima berkat-Mu Tuhan. Dengan iman katakan, Ku terima
berkat-Mu. Haleluya. Ku terima janji-Mu, ku terima hidup yang penuh melimpah selalu, melimpah selalu, melimpah selalu. Dengan iman katakan adik-adik, berkat itu akan melimpah selalu dalam hidup kita. Melimpah selalu. Mari sembah Dia, senangkan hati Tuhan dengan suara. Kita belajar menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau kasih baik dalam hidupku. Sebab kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, janji-Mu Engkau berikan dalam hidupku. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan iman kami bersyukur kepada Tuhan. Ku terima janji-Mu, hidup yang kekal Engkau berikan dalam hidup kami. Amin. Walaupun kami harus beribadah di rumah, kami harus mengerjakan segala sesuatu di rumah, tetapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu senantiasa memelihara hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan untuk jadi saluran berkat bagi orang lain. Jadikan kami terang-Mu Tuhan. Jadikan kami lilin-lilin-Mu yang dapat menerangi kegelapan dunia ini. Walaupun kami masih kecil, tapi kami percaya bahwa Engkau akan memakai hidup kami. Engkau akan memberikan talenta yang luar biasa untuk kami Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh memberkati kota kami. Sehingga kami boleh memberkati orang-orang yang di sekitar kami. Amin. Melalui tutur kata kami, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami Tuhan. Amin. Mampukan kepada kami untuk kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Amin. Ku terima janji-Mu Tuhan. Ku terima keselamatan itu dalam hidup kami. Amin. Jaminan hidup yang kekal senantiasa Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena berkat-Mu selalu melimpah dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Karena di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Adik-adik katakan, amin. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini sudah selesai. Tetap sehat, tetap semangat belajar di rumah. Jangan malas-malas ya, walaupun lewat online. Tetap dengar-dengaran sama mama dan papa. Oke. Sampai bertemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.